Halo good people, udah kangen ya? Yo, baru telat sekali upload aja udah dicari-cariin. Ini aku lagi ada delay di proses editingnya, jadi makanya kayak aku harus telat sehari upload. But Velin here, Velin gak akan kemana-mana. Dan hari ini Velin bakal membawakan cerita yang bener-bener ngebawa kalian ini buat kayak mikir gitu. Siapa sih cinta pertama kalian? Siapa sih teman masa kecil kalian? Kalian masih kontak-kontakan gak sih sama teman masa kecil kalian? Let me know. Ending ceritanya sendiri bikin baper, tapi juga sakit hati at the same time. So, gak usah lama-lama lagi. Yuk kita masuk aja ke background ceritanya. Cerita kali ini datang dari sahabat kita atau teman kita yang namanya Billy. Billy ini seorang pria ya, laki-laki, namanya aja Billy gitu. Jarang banget sebenarnya ada cowok yang kirim email ceritanya Velin itu adalah cowok, karena kebanyakan tuh cewek yang pengen banget didengar ceritanya, tapi kali ini cowok, so this is gonna be interesting. Biasanya cewek-cewek yang ngirimin cerita tuh kayak pengen banget didengar gitu cerita curhatan hati dia gitu. Tapi ternyata cowok juga pengen nih didengar curhatan hatinya. Kejadian ini sudah lumayan lama, sekitar di tahun 2011. Waktu itu Billy berusia 15 tahun. Jadi sekitar SMA kelas 2 kali ya. Dulu itu masih zaman-zamannya untuk pergi ke rental PS, pergi ke warnet, main game sampai sore. Dulu itu nggak semua orang gitu punya PS, atau nggak semua orang punya komputer. Karena emang harganya kali ya, harganya lumayan mahal. Terus accessibility-nya nih, kayak mau beli kaset, mau beli alat-alatnya, itu mungkin lumayan mahal juga. Makanya orang-orang tuh biasanya ngerental, karena kalau ngerental kan murah nih. Biasanya berapa sih kalau kalian ngerental? Kalau seinget aku, dulu aku tuh sempet kayak 2.000, 3.000 per jam gitu. Jadi bisa langsung main game, nggak usah harus beli konsolnya. Nggak kayak anak zaman sekarang, kalau misalnya mau minta PS, itu tinggal ngambek ke orang tuanya, ngereok ke orang tuanya, minta dibeliin, ngambek nggak mau makan, langsung yaudah yuk kita beli PS sekarang. Tapi janji ya kamu bakal rajin belajar. Gitu gak sih? Kalau dulu gak bisa, say. Dulu itu hidup lumayan sulit. Jadi seperti anak FF pada umumnya, si Billy ini menghabiskan waktunya untuk bermain game online di warnet ataupun rental PS. Orang tua Billy, papa mamanya, itu sudah bercerai sejak Billy ini berusia 4 tahun. Sehingga sekarang Billy ini dirawat oleh neneknya. Jadi emang jangan heran kalau memang Billy ini tuh jarang terurus, jarang dicariin, jarang dipanggil juga. Karena memang dia ini kan tanpa pengawasan orang tua, hanya diawasi oleh neneknya seorang. Jadi itu tadi sedikit background ceritanya Billy. Sekarang kita langsung aja masuk ke ceritanya. Sampai pada suatu hari, seperti biasa sepulang sekolah, Billy ini pergi ke tempat warnet dekat rumahnya yang langganannya juga, yang biasa disebut sama warnet bro. Kenapa disebut warnet bro? Karena orang yang jaga di sana itu kalau manggil teman-temannya atau pelanggan-pelanggan itu bukan mas, tapi bro. Jadi kayak udah kayak akrab gitu. Makanya orang-orang tuh kenal dia sebagai namanya warnet bro. Tapi ternyata di siang itu ketika Billy datangi, warnet bro-nya tutup karena harus pindah ke lokasi yang lebih besar dan lumayan jauh dari rumahnya Billy. Sukses juga ya, say, warnet bro ini bisa pindah ke lokasi yang lebih besar. Di depan warnet, Billy ini bertemu seorang perempuan, bisa dibilang gadis kecil lah, berusia 13 tahun, bernama Laura. Laura ini perawakannya kayak gadis-gadis emo. Gimana sih? Yang bajunya serba hitam, yang pakai eyeliner hitam, yang pakai celana hitam, sepatu boots hitam, yang kalau misalnya pakai gelang itu semua serba hitam, kayak gitu. Tapi jangan sampai jiwanya Neng Laura ini juga hitam ya. Gayanya itu semacam kayak anak-anak gotik, yang sebenarnya nggak lumayan lumrah sih untuk umur segitu. Karena biasanya kalau umur segitu apa sih pakaiannya, kayak baju unicorn, baju atasannya merah, bawahannya kuning, nanti celananya hijau, pokoknya macem-macem lah. Biasanya kan kita nggak mix and match ya, kayak kita belum menemukan nih jati diri kita di umur segitu. Tapi si Neng Laura ini sudah menemukan jati dirinya, ingin menjadi rakyat-rakyat gotik. Kamu juga mau main di sini? Enggak, aku lagi mau benerin HP. Aku pikir ini tempat servis HP. Wih, keren juga anak SMP zaman sekarang udah punya HP. Ini bukan HP aku nemu di Bemo, tapi nggak bisa nyala nih.
Coba dicas deh, kamu ada kabel casnya nggak? Enggak sih, kan aku bilang ini HP nemu, gimana sih? Gini aja, kita ke tempat rental PS langganan aku. Di sana pasti ada cas-casan. Sekalian nih, aku mau main di sana. Di sana Laura setuju nih untuk menemani Billy ke tempat PS langganannya. Di sana juga Laura nggak hanya numpang cas ya, dia juga diajari Billy untuk bermain game FIFA. Game FIFA itu semacam game bola gitulah. Sekitar jam 4 sore, Laura ini berpamitan nih untuk pulang dari Billy karena memang dia nggak boleh pulang malam, jadi Laura ini punya jam malam. Laura, besok kamu bakal kesini lagi kan? Iya, besok aku bakal dateng main lagi kok. Sekitar jam 6 sore ketika waktunya Billy pulang, sebelum pulang mas-mas rental itu menahan Billy nih. Billy nggak boleh pulang dulu. Mas-mas rental itu memberikan HP yang tadi dicas sama Laura. Ternyata Laura ini lupa ngambil HP yang dicas. Jadi mau nggak mau, Billy ini membawa pulang HP yang Laura dapetin dari dalam bemo. Sebelum pulang, Billy ini sempat mampir ke toko pulsa buat membeli kartu SIM baru buat dimasukin ke HP-nya Laura. Di rumah, Billy juga sempat nih mengotak-ngatik HP tersebut. Dia sempat kayak ngeluarin kartu SIM yang lama, dia ganti dengan kartu SIM yang baru. Nggak lupa nih, Billy ini memasukkan nomor HP-nya dia ke dalam nomor kontaknya Laura. Jadi di situ kan ada kontak ya guys. Terus dia kayak Billy 08123 gitu. Dengan harapan Billy dan Laura ini kelak bisa kontak-kontakan kalau mau main bareng. Ini ada-ada aja ya, anak umur 15 tahun pikirannya udah kayak gini. Keesokan harinya sepulang sekolah, seperti biasa sekitar jam 2, Billy ini datang ke rental PS yang sama. Di situ dia nungguin Laura sebenarnya di depan rental PS. Nggak lupa dia juga membawa HP yang kemarin udah dia cas, kemarin HP yang udah dia ganti SIM cardnya untuk diberikan ke Laura. Tapi sampai jam 3 sore, Billy menunggu di depan rental itu dan ternyata Laura nggak kunjung datang. Bahkan beberapa temannya Billy ini sudah masuk nih ke tempat rentalnya, terus ngajakin Billy kayak, ayo dong masuk, lu ngapain nunggu di luar? Terus Billy-nya kayak, enggak, aku nunggu orang nih, kayak gitu. Ya karena si Laura ini nggak datang-datang sampai jam 4 sore, akhirnya Billy ini ninggal nih Laura untuk bermain sampai jam 7 malam. Sebelum pulang, Billy ini sempet nih nungguin Laura lagi 30 menitan gitulah di depan rental PS. Apa tahu nih kan, Laura ini tiba-tiba muncul. Tapi ternyata hasilnya nihil. Laura tidak muncul di hari itu. Kejadian tersebut nggak hanya berlangsung sehari, tapi kejadian tersebut berlangsung 2 hari berturut-turut. Sampai pada hari ketiga, si Laura ini datang dengan ciri khasnya memakai baju emo serba hitam, celana serba hitam, eyeliner hitam, menghampiri Billy yang sedang bermain di dalam rental PS. Billy senengnya bukan main pas dia ngelihat Laura datang. Di situ Laura minta maaf, dia bilang kalau misalnya dia ada project sekolah dan dia jadinya nggak bisa mampir ke rental karena memang orang tuanya kayak harus maksa dia nyelesain projectnya dulu baru boleh dia pergi bermain. Di hari itu seperti biasa nih, Laura sama Billy itu main PS bersama. Terus nggak lupa juga Billy ngasih HP yang kemarin ketinggalan, yang udah dia isiin SIM card baru. Singkat cerita, mereka ini sering banget bermain bersama, entah itu di rental PS, entah itu di warnet, ataupun di rumahnya Billy. Bahkan neneknya Billy ini sudah mengenal dekat Laura. Setiap kali Laura datang, neneknya itu selalu menyiapkan kayak roti tawar, dia kasih susu kental manis gitu, terus ditaburin Milo, kayak susu bubuk Milo gitu ditaburin, karena itu adalah snack favoritnya Laura. Selama berteman dengan Laura, Billy ini jadi jarang banget keluar rumah. Bahkan teman-temannya itu jarang ngeliat dia di rental PS. Mungkin kalian nanya ya, di umur segitu, itu tuh jarang banget ada anak cowok dan anak cewek bisa akrab banget gitu. Apalagi consider Billy ini udah lumayan remaja. Dia udah usianya 15 tahun. Kok mau sih kayak berteman dengan cewek yang SMP? Biasanya kan cowok-cowok SMA itu kumpulannya sama geng-gengnya ya, geng SMA-nya juga. Kenapa Billy ini mau? Kalau Billy bilang, dia tuh punya alasan nih. Karena ternyata si Laura ini sifatnya tidak seperti cewek-cewek pada umumnya. Yang kalau misalnya jalan-jalan itu apa sih, kayak curhat atau tiba-tiba ngerumpi. Enggak. Karena Laura ini sifatnya sedikit tomboy dan sedikit kecowok-cowokan. Di satu sisi karena Laura ini
emo, dia suka Metallica juga. Dan itu ternyata adalah genre lagu favoritnya Billy juga. Jadi mereka ini punya banyak kesamaan lah. Kalau Billy bilang Laura ini adalah teman yang too good to be true. Untuk Billy sendiri, dia tidak pernah ke rumahnya Laura karena dia memang nggak pernah diajak, dia nggak pernah ditawarin juga untuk pergi. Tapi orang tuanya Laura, terutama mamanya Laura, itu kenal kok sama Billy dan juga neneknya, karena biasanya setiap sore yang ngejemput Laura kan mamanya di rumah pakai motor. Makanya mamanya itu kenal nih sama nenek dan juga Billy. Sewaktu Billy berulang tahun, Laura ini membelikan kaset Mario Kart untuk PS3. Sebenarnya di situ Billy lumayan bingung. Lah, aku kan nggak punya PS. Kamu tahu sendiri kan tiap hari aku ngerental PS, ini kenapa aku dikasih kaset? Dan kalaupun memang dia ngasih kasetnya kebetulan gitu, why gitu? Karena di tempat rental itu juga udah banyak kaset-kaset kayak gitu. Bahkan di tempat rental, kaset Mario Kart itu ada banyak jenisnya. Ngapain dia ngasih aku lagi kaset yang kayak gini? Tapi di sana Laura menjawab, nanti kamu bakal beli PS kamu sendiri kok. Jadi kita bisa main game ini berdua. Aku dengar-dengar dari teman-teman cowok aku di kelas, katanya game ini seru banget. Dan kaset yang dikasih Laura itu bukan kaset bajakan loh guys. Kaset yang dikasih Laura itu benar-benar kaset apa sih kalau orang game-game bilang original gitu. Menjelang hari ulang tahunnya Laura di bulan Juni, si Billy ini sudah mengumpulkan uang nih untuk membelikan gelang power balance. Canda ya, canda, jangan anggap serius. Masa sih ngumpulin duit buat beli gelang power balance? Gelang power balance paling berapa sih? 25.000 ya dulu. Gelang yang mau dibeli sama Billy ini adalah gelang yang terbuat dari monel. Monel itu adalah kayak gelang yang terbuat dari bahan nikel gitulah, tapi bukan emas ya bahannya. Jadi ini memang nikel yang emang nggak bisa berkarat, yang nggak bisa menghitam, nggak bisa menguning ataupun mengijo. Di waktu itu menurut Billy harga gelangnya lumayan mahal nih, makanya Billy harus menabung. Gelang yang Billy incar itu ada liontinnya. Liontinnya itu berbentuk peace sign. Peace sign itu gimana sih? Nanti aku bakal tunjukin di sini. Peace sign. Pokoknya ada tulisannya peace sign gitu. Billy itu udah mengincar gelang itu udah lumayan lama. Bahkan setiap kali Billy datang ke sana dia selalu bilang nih ke mbak-mbak yang jaga kayak, "Mbak, keep ini ya, ini pasti aku beli kok." Dia memang kan lagi ngumpulin duit, jadi dia nggak bisa beli di saat itu juga. Sehari sebelum Laura berulang tahun, Billy datang lagi nih ke toko emas itu. Bukan toko emas, toko perhiasan Monel itu. Di situ dia ngeliat-ngeliat nih di etalase, kok nggak ada nih gelang pisain yang aku ngeliat selama sebulan lamanya. Lah maaf, gelangnya udah kejual lama banget. Loh, kan aku udah bilang tolong disimpan. Aku pasti beli kok. Sekarang ini aku mau beli. Kalau mau gitu kamu harus titip uang DP dulu, Dek. Nggak bisa kamu main titip-titip aja. Tapi ini nih ada model lain. Iya, model lain, tapi model yang tersisa di sana gelang-gelangnya itu kayak model Hello Kitty sama bunga-bunga. Dan Laura ini orangnya tomboy. Jadi ngapain dia dikasih gelang bunga-bunga sama Hello Kitty? Mana mau dia? Tapi mau nggak mau karena ini urgent banget dan ulang tahunnya besok banget nih. Akhirnya Billy ini memilih untuk membelikan gelang Hello Kitty. Billy berharap dengan dia membeli gelang Hello Kitty itu, Laura itu nggak mikir karakter Hello Kitty-nya. Ngerti nggak sih? Dia kayak mikir kayak, oh ini nih kucing nih. Ini gelang kucing yang dibeliin sama Billy. Tapi memang Hello Kitty ini karakter kucing nggak sih? Namanya juga Hello Kitty. Kalau Hello kambing, nah baru. Besoknya tepat di hari ulang tahunnya Laura, si Laura ini datang ke rumahnya Billy buat main. Seperti biasa lah, dan di situ Billy ngasih nih kado gelang Hello Kitty-nya. Tapi di sana alih-alih seneng ataupun alih-alih shock dan terkejut, si Laura ini malah nangis. Di situ Billy langsung kaget, dia mikir kayak, ih alay banget sih, perkara nggak seneng gelang doang udah nangis kayak gitu. Tapi ternyata nangisnya tuh bukan perkara gelang. Orang tua aku tuh dipindah tugaskan dari kerjaannya ke Bali. Jadi aku bakal ngelanjutin SMA juga di Bali. Jadi kemungkinan kita nggak bisa ketemu lagi, Bill. Tenang dulu, Lau. Kan kamu punya nomor telepon aku. Kita masih bisa kontak-kontakan. Aku kira kamu sebenci itu sama gelang yang aku kasih sampai nangis segala. Bukan. Aku tuh suka kok sama gelangnya. Cuma aku tuh khawatir kita nggak bisa ketemu lagi.
Tenang Lau, tenang. Kita kan bisa kontak-kontakan. Selama seminggu sebelum Laura ini pergi ke Bali, nggak pernah putus. Laura ini main ke rumahnya Billy nonstop selama 7 hari. Di situ Laura juga berjanji pada Billy kalau dia akan pulang lagi ke Malang untuk bermain lagi dan bertemu lagi dengan Billy. Di satu sisi, Billy juga berjanji ke dirinya sendiri kalau dia akan menabung cukup uang agar dia bisa pergi ke Bali untuk menemui Laura. Bertahun-tahun telah berlalu, Billy ini semakin sibuk dengan urusan persekolahannya dia sendiri. Dia juga harus belajar untuk menyiapkan ujian nasional atau biasa disebut UNAS. Hubungan yang awalnya erat, setiap malam teleponan ataupun chattingan, sekarang sudah mulai merenggang. Nenek Billy juga sudah tiada. Nenek Billy sudah meninggal sekitar setahun setelah Laura pergi. Jadi untuk sekarang, Billy ini tinggal bersama papa dan juga mama tirinya. Di sana hidup Billy itu jauh lebih membaik, dia jauh lebih dirawat lah oleh papanya dan mama tirinya. Dia juga jauh lebih mendapatkan perhatian dan kasih sayang. Sehingga di usianya yang ke-17 tahun, Billy ini mendapatkan kado hadiah gitu, PS3 dari kedua orang tuanya. Seketika itu memorinya langsung flashback, dia langsung inget sama Laura karena dia inget kata-katanya Laura yang bilang, "Oke, kelak kamu bakal beli PS3 kamu sendiri," gitu. Di situ Billy itu langsung flashback, dia pergi ke gudang dan dia itu kayak bongkar-bongkar kardus dari rumah lamanya. Di situ dia menemukan nih kaset PS3 Mario Kart yang dikasih Laura sebagai hadiah ulang tahunnya beberapa tahun yang lalu. Seketika itu juga setelah sekian lama tidak menghubungi Laura, Billy decided untuk menelpon Laura. Tapi ternyata nomor tersebut tidak aktif. Jadi setiap kali Billy menelpon itu nada deringnya sama gitu, nada sambungannya sama kayak, "Maaf, nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Mohon hubungi beberapa saat lagi." Seperti itulah. Dan itu anehnya setiap kali Billy menelpon gitu nada deringnya. Makanya Billy tuh heran ada apa gerangan sama nomornya Laura. Billy ini nggak mencoba hanya sehari lalu putus asa. Billy ini mencoba sebulan lamanya. Oh my god. Bahkan dia sempat juga bilang kalau misalnya nggak pernah putus, dia nyoba buat telepon nomornya Laura. Tapi nada deringnya selalu sama. Hubungan terakhir mereka itu lewat SMS, dan itu pun chat terakhir dari Laura itu sebelum tryout. Jadi sebelum Billy ini melakukan tryout sekolah, di situ Laura hanya menyemangati Billy untuk selalu belajar dan juga supaya dia dapat nilai UNAS yang bagus dan dia bisa lulus. Dari sana Billy itu sebenarnya lumayan kebingungan banget nih, karena dia nggak punya clue sama sekali tentang di mana Laura ini tinggal. Dia nggak tahu di Bali itu dia tinggal di mana. Dia nggak tahu rumah lamanya Laura yang di Malang itu ada di mana. Jadi dia ini bingung banget harus nyari Laura ini kemana dan mulai dari mana. Karena dia nggak tahu. Satu-satunya informasi yang Billy tahu tentang Laura itu adalah di Bali, Laura itu tinggal di daerah Gianyar. Tapi daerah Gianyar sendiri gede ya, jadi kalau Billy mau nyari juga lumayan susah nih. Sampai sekarang, sampai detik ini, Billy ini masih terus mencari dan menggali informasi tentang Laura. Bahkan Billy sudah bolak-balik pergi ke Bali. Dia sempat-sempetin setiap kali dia ke Bali, dia mampir ke daerah Gianyar. Padahal menurut Billy, daerah Gianyar itu bukan daerah tempat wisata nih. Wisatanya tidak sebagus daerah-daerah lain di Bali. Tapi Billy ini benar-benar kayak menyempatkan banget lah untuk pergi ke Gianyar setiap kali dia ke Bali untuk mencari keberadaannya Laura. Bahkan nyarinya lumayan ekstrim ya, kayak nyarinya lumayan kayak sensus penduduk gitu. Dia nyariin ke orang satu-satu gitu, dia tanyain, "Mbak, ada yang kenal namanya Laura nggak? Ada yang kenal namanya Laura nggak?" Jadi dia lumayan ekstrim nih nyarinya nih. Siapa tahu di antara orang-orang yang dia tanyai mungkin adalah tetangganya Laura, mungkin teman sekolahnya Laura, atau mungkin kenal nih sama Laura. Tapi so far itu zong. Kenapa? Karena Laura yang mereka kenal itu bukan Laura yang Billy kenal. Ataupun malah mayoritas dari mereka itu tidak mengenal siapa itu Laura.
Billy juga sempat nyari di sosial media, dia nyari di Facebook, dia nyari di Instagram, dia nyari di Twitter. Banyak banget platform sosial media buat mencari keberadaannya si Laura. Di situ sebenarnya aku sempat mikir ya, kayak mungkin kalau misalnya si Billy ini masih nyarinya yang sesuai emo-emo girl ketika Laura ini berusia 13 tahun, mungkin memang kurang akurat. Kenapa? Karena people change. Mungkin Laura yang sekarang itu bukan gadis emo lagi nih. Mungkin Laura yang sekarang lebih feminim. Mungkin Laura yang sekarang itu bukan emo lagi. Mungkin dia lebih suka apa sih? Mungkin dia sudah suka Blackpink. Mungkin bajunya ada pink-pinknya. Kan kita nggak tahu sebenarnya. Mungkin kamu nyarinya harus lebih luas nih. Karena mungkin Laura yang kamu kenal bukan Laura yang emo girl lagi. Jadi nggak bisa dipatokin sama Laura berumur 13 tahun. As if Billy sendiri dia masih menyimpan baik-baik kaset Mario Kart yang diberikan sama Laura. Bahkan dia masih menyimpan PS3 yang diberikan oleh orang tuanya di saat dia berulang tahun. Bahkan sampai saat ini nih, Billy ini udah 2 kali nih nge-service PS3-nya, dia nge-service konsolnya gitulah, agar masih bisa dipakai. Di situ sebenarnya adalah pilihan yang bodoh menurut Billy. Kenapa? Karena harga servisnya tidak murah, dan orang servisannya tuh udah bilang sama Billy, mending lu beli konsol yang terbaru aja nih, ngapain lu pertahanin nih PS3 gitu, nggak update juga kan gamenya. Tapi di situ Billy menolak dengan keras karena dia tahu suatu saat nanti Laura ini pasti ketemu sama dia lagi dan mereka bisa bermain PS3 bersama-sama. Di situ mungkin kalian mikir ya, kayak ngapain sih si Billy ini mempertahankan PS3-nya demi satu kaset Mario Kart? Kenapa gitu? Emang kasetnya nggak bisa dipakai di konsol yang lain? Jawabannya enggak ya teman-teman. Jadi kalau mungkin buat kalian nih yang kurang familiar sama game PS, game PlayStation itu tidak bisa dimainkan di sembarang konsol. Contoh, kalau misalnya kalian beli PS5, kalian beli game-game PS5. Game-game PS5 ini, kaset-kasetnya ini nggak bisa dimainin di PS4, PS3, PS2, ataupun PS1 gitu. Jadi nggak bisa dimainin begitu aja. Begitu juga kebalikannya, kaset PS3 Mario Kart yang dikasih sama Laura ini tidak bisa dimainkan di konsol lain. Jadi itu alasan kenapa sih si Billy ini kekeh banget mempertahankan PS3-nya sampai diservis 2 kali. Itu karena demi satu game itu aja. Karena Billy ini masih punya harapan nih. Billy masih sangat-sangat berharap bahwa suatu saat nanti dia akan bertemu teman masa kecilnya yang bernama Laura Anastasia. Jadi untuk kalian yang kenal sama perempuan yang namanya Laura Anastasia, yang mungkin sedikit emo atau enggak masa kecilnya lah sedikit emo gitu, kalian bisa hubungin email di bawah ini ya. Kalian bisa hubungin email ini yang bakal aku forward ke Billy, oke? Karena Billy ini nyari udah 10 tahun lamanya. Oh my god, nggak tuh? So itu tadi cerita dari teman kita yang namanya Billy. Hayo, ada nggak nih dari kalian yang punya teman masa kecil yang memorinya itu benar-benar membekas dan nggak terlupakan? Apa kalian masih sering nih kontak-kontakan sama teman masa kecil kalian? Apa malah lost kontak sama sekali? Let me know in the comment. Oke, buat Billy, terima kasih banget udah ngirimin cerita. Semoga dia cepat bertemu dengan teman masa kecilnya. Dan buat kalian juga, terima kasih yang sudah menonton. Tolong like dan juga subscribe-nya, dua-duanya gratis, agar kalian itu tidak ketinggalan video yang bakal aku upload setiap minggunya. So, see you next time. Bye-bye.